Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi nih di Islam itu Indah bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Syam, ada Habib Nabil dan juga ada Ustadz Maulana. Jamaah yang ada di studio dari mana Bu? Dari Bandung. Banjaran, Bandung. 1, 2, 3 gerakannya Bu, 1, 2, 3. Banjaran, Bandung. Tepuk tangan dong. Luar biasa dari Bandung. Dari mana Bu? Banjaran, Bandung. Ih, menigelis-gelis pisan. Bapaknya ada yang kasep juga ya. Tapi Ustadz. sebelumnya Ya. supaya jamaah semangat termasuk yang di rumah, subuh-subuh pagi-pagi begini kita harus sehat. Oh gitu. Oh gitu, Ustaz. Kita Sehat. senang sehat dulu ya. Senang sehat. Yang di rumah bisa ikut gini tangannya semua. Oke. Tangannya gini semua. Yes. 1, 2, 3. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Ulang, 1, 2, 3. Belum di brief nih. Suaranya dong keluarin. 1, Sehat, 2, sehat, Bu. 3. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Kenapa ibu berenang? Gak apa-apa. Kan berenang sebagian dari sunnah Rasul juga kan. Oh gitu. Kenapa kita sehat kuat itu juga mungkin karena Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan fisik juga ya Ustadz ya. Jamaah. Yeah. Ini kalau pagi-pagi enaknya ibu-ibu tuh pengennya tuh ngobrol, cerita, curhat Oke. Ustadz. Iya. Mumpung ada Habib dan Ustaz. Betul. Ada yang mau curhat nggak Bu? Wow, banyak banget nih. Aku pilih ya Bu. Angkat tangannya Bu, yang semangat, yang paling semangat. Wah, yang paling depan nih sebelah sini deh Ibu. Boleh ke tengah-tengah sini Bu, silahkan. Mau curhat apa Ibu, silahkan. Silakan, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis dari MTA Palah, Banjaran Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Ibu Lilis Ya. mau Curhat apa? dong Pak Ustadz. Silakan. Iya, silakan Ibu. Mau tanya segini Pak Ustadz, saya sebagai mertua dan punya menantu, gimana caranya biar mertua sama menantu dekat dan mertua nggak takut menantu, menantu juga nggak takut sama mertua. Masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kalimat, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kalimat, bagaimana supaya menantu dan mertua akur dan baik, saling memuliakan, saling menghargai, saling menyayangi. Menghormati, memuliakan, menyayangi. Satu hal buat kita, seorang menantu adalah menjadi memposisikan sebagai anak di depan mertua dan sebagai mertua memposisikan sebagai orang tua di depan menantu. Menantunya. Karena kenapa? Bahagian daripada tugas seorang orang tua teralihkan lewat menantu, begitu pula sebaliknya, seorang anak dalam artian menantu akan menjadi berharga, dihargai dan menjadi berguna jika berhadapan dengan mertuanya. Jadi itu Ibu, Betul sekali. memuliakan, menghargai, menyayangi. Masya Allah. Berkah insya Allah. Jadi sama dengan Ustadz Maulana tadi. Jadi di dalam Islam itu beberapa ulama menyatakan bahwa mertua itu sama dengan manzilah orang tua. Oleh sebab itu maka terutama kalau misalnya kita adalah istri, maka kita harus menghormati mertua. Kenapa? Karena dia adalah orang tua suami kita. Begitupun sebaliknya. Mudah-mudahan kita bisa saling menghormati antara mertua dengan menantu. Ya. Tapi saya tertarik tadi ke Caca, apa tuh kata Ibu, biar menantu nggak takut sama mertua, mertua nggak takut sama menantu. Emang Ibu semenyeramkan apa sih sampai menantunya takut? Artinya rasa takut itu Bu harus dibarengi rasa sayang. Orang tuh takut sama Allah, tapi bukan menjauh dari Allah kan? Semakin takut semakin mendekat. Berarti ibu takut sama menantu, takut nyakitin perasaan menantu, akhirnya ibu berhati-hati. Menantu takut menyakiti perasaan mertuanya, akhirnya hati-hati dalam berakhlak kepada mertua. Jadi rasa takut itu kadangkala perlu juga, tapi dibarengi rasa sayang. Wallahu ta'ala. Mohon maaf Bu, memang Ibu ada jarak sama mertua? Atau sebaliknya menantu? Ada dikit. Ada di Ada Ibu. dikit. Apa jaraknya?
Antara Bandung dan Jakarta. Antara Bandung dan Jarak Jakarta. jauh. Bisa pakai wus, ibu udah cepat. Ibu, maaf, anaknya ibu yang laki-laki apa yang perempuan kalau boleh tahu? Yang laki-laki. Iya. Oh, anaknya ibu yang laki-laki. Biasanya gitu. Menantunya yang perempuan. Perempuan, Anaknya ibu ada berapa kalau boleh tahu? 2. Laki-laki semua? Iya, laki-laki semua. Menantunya perempuan semua? Iyalah. Oh iya, gimana sih? Otomatis. Aduh. Maaf, masih pagi ya Allah. Kan kesalahan milik saya ya, milik manusia, dimaafin ya Bu. Ya, nggak Pertanyaannya apa-apa. salah. Offside pertanyaan. Ibu, apa kira-kira yang membuat, menurut Ibu, Iya. yang membuat Ibu punya jarak sama menantu Ibu? Apa? Kira-kira. Kayak gini mungkin kalau jarang ke rumah, Oh, jarang ke rumah mertua. oh menantu menantu Ibu yang tentunya perempuan semua ini jarang ke rumah Ibu gitu. Jarang ke rumah ibu, tapi kalau saya sering. Oh, Ibu sering. Kalau menantu jarang. Oh, Ibu dan Boleh dong, merasa Ibu. sedih. Ibu mengungkapkan, Bu. Coba lihat, Silakan. ungkapkan perasaannya. Silakan diungkapkan, nggak apa-apa. Ibu Bilang aja sebenarnya- sering-sering datang, gitu. Tolong ya menantu ibu suruh sering-sering datang ke rumah biar ibu rindu ibu terobati. Ibu yang dipaling kangenin dari anak-anaknya Ibu apa? Kumpul sama anak cucu. Oh, gitu. Menurut Ibu nih yang bikin menantunya Ibu susah datang atau maaf banget ya Bu, nggak nyaman ke rumah Ibu kira-kira apa sih? Gak tahu. Nggak tahu. Mungkin di rumah ibu banyak kucing. Oh. Takut kucing. Berarti menantunya kayak itu, Bu. Nggak mau kalau ada kucing, Bu. Oh, Sama. gitu. Ada Ya udah, di Bu. rumah. Iya. Tapi Hilangin makasih. kucing dulu baru saya masuk. Oke. Ibu, makasih loh. kucing. Tapi Ibu udah memberi inspirasi Iya. buat kita semua di pagi hari ini. Kalau gitu tema kita pada pagi hari ini ya, izin guru-guru Tentang ya. menantu mertua nih. Tentang menantu mertua aja. Gimana caranya supaya menjadi menantu kesayangan. Makanya tema kita pada Masya pagi hari ini Allah. adalah rahasia jitu jadi kesayangan mertua. Insya Allah. Kita bahas ya Bu ya bersama dengan guru-guru kita. Caca banget. Masya Allah, ih, kata siapa? Kata saya. Masya Allah, Masya Allah. Nah Ibu makasih ya, Ibu Lilis silakan sama-sama. kembali ke tempat Makasih duduk. Pak Ustadz jawabannya. Sami-sami. Amin. Insya Allah Ibu. anak-anaknya menantunya sering main ke rumah habis Amin. ini ya. Amin, ya Silakan. Allah. Terima kasih Ibu. Nah jamaah. Habib, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, ini ada tayangan nih. Oh, iya, ada baik. menantu yang berusaha menaklukkan hati mertua. Seperti apa tayangannya? Wah, luar Ini dia. biasa. Subhanallah, Tepuk tangan dulu dong, alhamdulillah. Masya Allah. Ini effortnya luar biasa loh. Dari awal tuh mertuanya judes banget. Subhanallah. Ya Allah. Tiba-tiba alhamdulillah luluh juga. Masya ya. Allah. Tapi dapat mertua itu kan untung-untungan juga. Bener nggak? Kok ketawa? Saya melihat keberuntungan di sini soalnya. Ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya apa Lo nih? bukan begitu. Tunggu dulu. Diperjelas. Lo begitu. Apakah mertua itu adalah ajang Untung-untungan. hadiah? Bukan begitu. Bukan begitu. Kita sih pengennya doain semua jamaah Islam itu indah dapat mertua yang baik. Angkat tangan yang dapat mertua baik. Angkat tangan. Yang tidak Alhamdulillah. angkat tangan berarti mertuanya buruk. Tahu nggak? Semua mertua itu baik. Alhamdulillah. Tinggal kita yang memposisikan diri. Alhamdulillah, betul. Ya sama juga kayak dapat istri atau suami juga untung-untungan Ustadz. Lo bener dong. Lo karena kan kadang-kadang sebelum menikah sama sesudah menikah kadang-kadang sama beda. Gitu loh maksud saya. Aduh maafin ya kalau saya salah ngomong Ustadz. Nggak salah ngomong sih. Ngerti kan? Tapi mertua-mertua pada senyum-senyum. Astagfirullahaladzim. Sama enggak kata mertua juga gini, dapat menantu juga untung-untungan gitu. Oh, gitu. Sama juga ya Sama kan juga. hidup kan tentang. Jadi gimana? Gimana mau nanya apa? Oke. Namanya takdir, memang Namanya untung-untungan. Nah, Kita nggak tahu emang. Itu Iya. maksud saya. Astagfirullah. Maafin ya kalau ada yang tersinggung, maafin. Saya takut loh salah ngomong, astagfirullah. Maksud saya tuh tapi gini loh caranya. Gimana caranya ngambil hati mertua yang kalau karakternya emang udah qadarullah kaku dingin. Padahal kitanya udah berusaha banget gitu ya. Tapi susah banget dideketin, dan itu harus apa Ustadz? Pasti menantunya pecicilan. Subhanallah. Silakan. Terima kasih Kak Caca Tabe Guru Pusat Maulana Habib Nabil Al-Musawa, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah.
Semoga kita semua mampu mendulang pahala dari menjadi seorang menantu. Kalau dapat mertua karena untung-untungan ya. Kalau dapat mertua yang alhamdulillah agak judes, berarti mendulang pahalanya dengan sabar. Kalau dapat mertua alhamdulillah royal, kaya raya, dermawan, alhamdulillah berarti dapat pahalanya dengan bersyukur. Karena meskipun banyak, kalau tak ada rasa syukur, tak ada qanaah, susah juga dapat pahalanya. Meskipun dia judes, tapi dia mampu bersabar atasnya, justru disitulah dia mendulang pahala. Berarti kembali apa yang disampaikan guru kita Ustadz Maulana, kembali pada diri kita memposisikannya seperti apa. Maka subhanallah, bagaimana caranya? Secara umum saja. Bagaimana caranya biar kita bisa mengambil hati mertua yang karakternya kaku ataupun dingin? Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu ka'annahu waliyyun hamim. Allahumma arhamna bil Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita tidak akan pernah sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Kaku dan dingin baik atau buruk, Bu? Bingung. Kaku dan dingin itu sifat baik atau sifat buruk? Bagi menantu yang sukanya bercengkrama, terlalu kaku mertua saya, nggak suka dia. Tapi bagi menantu yang introvert, dia suka kalau punya mertua yang kaku begitu. Akhirnya nggak suka ngobrol. Aduh, kenapa? Karena kalau diajak ngobrol tegang rasanya. Subhanallah. Berarti kalau misalnya ada keburukan yang kita dapati dari orang lain, kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan kebaikan. Apa maknanya? Di antara penjelasan para ulama tafsir, kalau mertua kamu pelit, ditolaknya dengan kedermawanan. Caranya engkau yang dermawan kepada dia. Kenapa? Karena ada rahasianya. Setelah ayat ini Allah katakan, maka orang yang dahulunya bermusuhan akan menjadi sahabat yang setia, menjadi teman baik tuh. Orang sepelit apapun akan luluh kalau kita dermawan kepadanya. Coba lihat bagaimana akhlaknya baginda Nabi SAW yang paling terkenal. Nabi punya kakek itu namanya Hashim. Tahu nggak Bu arti Hashim tuh? Hashim itu artinya pemotong roti, pemotong-motong. Kenapa? Hobinya kakeknya Nabi bagi-bagi makanan. Makanya orang ataupun keturunan yang paling disegani di Mekah pada saat itu keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kedermawanannya. Sebenci-bencinya orang, kalau kita dermawan, insya Allah akan luluh itu. Sebenci-bencinya tetangga, sebenci-bencinya mertua, kalau dia punya menantu tiap datang sebulan sekali bawa emas 1 kilogram, ini mah 1 kilogram emas, insya Allah luluh nggak Bu sebagai mertua? Lulu, apalagi 74 kilogram. Bawa 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Langsung menantu kesayanganku itu. Belum datang udah ditanyain, kapan datang nak? Minggu depan. Oke, kalau gitu mama belanja dulu, mau dimasakin apa? Karena bawa emas. Berarti kedermawanan insya Allah mengubah benci jadi cinta. Tapi sebaliknya, pelit itu mengubah cinta jadi benci. Naudzubillahimindzalik. Itu salah satu tipsnya ya, salah satu Ustadz tipsnya. Syam. Nah, tapi masalahnya Ustadz Syam, Ya. kalau suami kita atau istri kita bukan anak kesayangannya mertua kita, harus bagaimanakah? Apa yang harus kita lakukan? Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, masih dengan tema kita, rahasia jitu jadi kesayangan mertua tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah.